Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya Bagus Rizky Atmaja selaku moderator akan membawakan podcast bersama Ibu Elia Kusuma Dewi. Namun sebelum itu sedikit saya sampaikan, kita akan membahas terkait advokat. Gimana sih advokat perannya di masyarakat dan kira-kira gimana caranya untuk masyarakat yang kurang mampu untuk bisa berkoneksi dengan advokat untuk meminta berbagai bantuan hukum di pengadilan. Namun sebelum masuk secara lebih dalam, mari kita berkenalan terlebih dahulu secara detail dengan narasumber kita terkait bagaimana sih pengalaman beliau selama menjadi advokat dan juga kira-kira apa saja hal menarik yang beliau alami selama berprofesi sebagai advokat. Ibu Elia, mengapa dipersilakan perkenalkan dulu. Saya Elia Kusuma Dewi, kebetulan saya berprofesi sebagai advokat saya, praktisi, tapi kemudian juga di akademisi. Dan kira-kira kalau misalkan ibu menjadi advokat itu udah berapa tahun? Saya tahu sejak 2007 sampai 2009. Berarti udah ya 10 tahun lebih, hampir 20 tahun dari kurang lebih. Ya, dari 2009 sampai 2009. Dan tadi juga ibu sempat menyampaikan kalau ibu tuh ternyata dosen. Kira-kira di kampus mana kalau boleh tahu? kemudian saya ngajar di Fakultas Hukum Seoul dan di Fakultas UMG. Di Fakultas Hukum semua. Berarti sejalan dengan hari ibu juga sebagai seorang advokat ya. Nah, kira-kira barangkali dari teman-teman OGS juga ada yang tertarik nih buat jadi seorang advokat. Bisa diceritakan nggak sih terkait susah senangnya jadi seorang advokat gitu? Susah senangnya jadi advokat itu yang penting apapun yang kita lakukan itu dari hati kita. Kita menyukai dulu apa yang akan kita kerjakan dan sekarang kita kerjakan itu kuncinya. Nah, kalau kemudian kita sudah mencintai pekerjaan kita, nanti semuanya akan terasa mudah, terasa ringan, dan susah senangnya itu akan terasa senang semuanya. Meskipun kalau menjadi advokat kan kita tahu menjadi advokat itu ibaratnya kita itu mencari uang, mencari penghasilan. Itu kan ketika ada klien yang membayar, kita kan salah satu penegak hukum yang tidak dibayar oleh negara. Kita cari uang itu dengan kita sendiri, tidak mengandalkan pihak hukum. Tetapi ketika kita sudah mengenali, ya nanti misalnya jalan itu terbuka untuk kita mencari kejujuran. Pastinya di sini, ketika kita itu sudah ingin menjadi seorang advokat, kalau saya pribadi itu bukan hanya uang, tapi saya akan mendapatkan sekian ratus, sekian tidak, bukan itu di dalam pemikiran saya ketika saya menjadi advokat. Nanti salah terjadi akan seperti ini. Yang penting kita sebagaimana advokat itu kan kita memberikan panjang itu kita profesional juga dengan jasa hukum kita seperti itu kita bisa membantu orang yang berkesusahan di bidang itu. Nah, kalau sebelumnya memang awalnya bertujuannya seperti itu dan alhamdulillah kan menjadi kehidupan berbeda. Saya harus begini, nggak bisa berkembang setiap ratus juta soal bukan seperti itu. Menarik juga ibu, kalau tadi ibu sempat menyinggung ya kalau misalkan menjadi advokat atau mungkin dari pekerjaan-pekerjaan lain juga ya bu. Susah senang pasti ada, tapi yang pasti kalau misalnya kita bekerja memang untuk kemaslahatan dan juga dengan hati, yang susah itu akan menjadi senang juga. Dan tentunya kita akan mengetahui hasil, kita akan merasa hasil yang lebih baik. Tapi mungkin kita bisa masuk ke pada pembahasan inti. Dimana teman-teman di pembahasan inti ini kita akan membahas terkait ruang lingkup daripada advokat secara umum, bukan secara menyeluruh ya, bukan secara khusus. Dimana mungkin teman-teman masih ada yang bertanya nih, advokat itu apa sih? Kok aku baru dengar ya, kira-kira advokat itu kerjanya ngapain? Nah, mungkin bisa kita langsung tanyakan sendiri kepada Ibu Elia. Kira-kira gimana Bu? Advokat itu apa sih Bu?
advokat sendiri itu kan sudah diakui dalam undang-undang advokat Ya. dengan tahun 2003. Ya. Cuma advokat itu orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik itu di luar maupun di dalam pengadilan, tetapi sesuai dengan syarat-syarat bagaimana di undang-undang dan seperti itu. Jadi nanti ketika sudah satu itu kemudian sudah ikut pendidikan aktoral, KPS sudah makan 2 tahun, umurnya juga sudah di 25 tahun itu 25 tahun ke atas, bukan PNS, itu bisa kemudian ikut pengambilan sumpah advokat. Di situ sudah kita punya profesi advokat. Berarti kurang lebih seorang advokat itu adalah orang yang membela ya, bisa dibilang masyarakat yang sedang memiliki urusan hukum di pengadilan atau di luar pengadilan juga advokat bisa terlibat. Bisa, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mungkin kalau misalkan di luar pengadilan sendiri, contohnya bagaimana? Kan kita ada mediasi, bisa arbitrase dan sebagainya. Jadi kita tidak dalam pembelaan itu tidak hanya kemudian semata-mata membela ketika ada orang yang memberikan pembelaan itu, tapi bisa dengan konsultasi hukum, kemudian bisa dengan pendampingan, kemudian kita juga bisa untuk memperluas itu menjadi tugasnya seorang advokat. Nah teman-teman, tadi kita udah dengar nih dari Ibu Elia terkait apa itu advokat. Tapi mungkin untuk teman-teman yang masih muda nih, tadi kan Ibu Elia tidak sempat singgung kalau menjadi advokat itu 25 tahun ke atas dan terdapat persyaratan di dalamnya. Tapi kira-kira siapa aja sih yang bisa jadi advokat? Apakah harus ada background pendidikan atau mungkin background dari koneksi mungkin atau dari lainnya? Dan kira-kira bagaimana? Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi seorang advokat? Itu kan S1 hukum, kemudian mengikuti pendidikan khusus profesi advokat di Indonesia, magang 2 tahun. Magang 2 tahun. Iya, 2 tahun magang, kemudian baru bisa mengikuti sumpah advokat di pengadilan tinggi. Kalau dulu zaman saya itu untuk magang itu bukan hanya dengan surat keterangan dan dari kantor advokat tidak, tapi kita benar-benar bisa membuktikan di dalam surat kuasa itu ada nama kita, itu mengganti pesan atau dan mungkin sedikit juga Bu, saya mau bertanya, kira-kira apakah advokat atau orang yang bisa disebut advokat itu harus memiliki kantor hukum atau mungkin ikut dengan kantor hukum lain itu bisa disebut sebagai advokat juga? Bisa berpartner juga bisa, kantor hukum sendiri juga bisa. Ini yang mungkin yang sedikit saya sampaikan. Padahal bukan langsung apa gitu kan? Kantor hukum misalnya ada partner, rumah hukum asmara seperti itu ya. Yang disebut rumah hukum, ini seringkali tulisan hukum tapi sebenarnya tidak ada notarisnya, tidak ada izin dari Kementerian Hukum, tidak ada NPWP-nya. Nah itu semua masuk di kantor advokat masing-masing. Dengan kita sudah punya kartu advokat, itu kita sudah punya hak untuk kita bisa buka kantor advokat. Tapi kalau yang firma hukum itu sebenarnya ibaratnya perusahaan PT lah kan harus lengkap sebenarnya. Ada regulasi sendiri. Ya, cuma kadang seringkali kan di lapangan itu cuma aku baca sudah ada kan gitu. Ini kemarin pengalaman saya. Saya kebetulan ada punya firma hukum juga, punya advokat juga. Ketika saya ada pekerjaan di Batam, kebetulan saya untuk mengkaji kajian hukum terkait kita mau bangun pelabuhan di salah satu pelabuhan. Saya sadarkan teman itu saya akan mau. Mereka mau perusahaan-perusahaan besar, perusahaan rumah, apalagi itu dari asing itu pasti minta lengkap
kantor kita itu memang benar-benar terpapar NPWP dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menarik dari saya belajar dari situ, akhirnya saya empati dengan apa yang Paris, saya empati dengan izin perilaku NPWP. Kalau berarti intinya untuk menjadi advokat itu memang ada regulasi sendiri dan tentunya harus ada pendidikan juga itu. Bahkan untuk membuat kantor advokat atau kantor hukum atau firma hukum pun memiliki regulasi yang sudah diatur ya oleh pemerintah. Tapi gini Bu, biasanya masyarakat itu secara umum punya kekhawatiran sendiri Bu. Kalau misalkan mereka punya persoalan yang memang harus dibawa ke pengadilan, itu kebanyakan punya persoalan di masalah biaya. Nah kira-kira kalau advokat sendiri atau kantor hukum lah, kira-kira bisa nggak sih membantu orang yang kekurangan lah atau teman-teman kita yang punya permasalahan ekonomi untuk bisa dibantu di dalam persidangan? Kira-kira bisa atau enggak? Oh sangat bisa, itu kan memang pengalaman itu. Oh iya. Terutama LBH-LBH yang akreditasi itu sebenarnya juga pendampingannya di perkara-perkara seperti ini. Jadi kalau saya pribadi itu tadi advokat itu tidak semata-mata mencari uang. Di situ ada masyarakat yang berbantuan itu. Kalaupun kebanyakan begini, kalau masyarakat awam itu kan tahunya bukan advokat tapi pengacara, maksudnya karena namanya pengacara. Wah, ketika pengacara mahal. Uang lagi. Pengacara itu semua uang belum lagi nanti wah perkaranya nggak ada dan sebagainya gitu. Itu tuh saya tidak sedikit mendapati masyarakat yang memilih pengacara itu mahal, pengacara itu nanti mau bicara sih dan sebagainya. Sebenarnya bukan seperti itu, karena kita sebagai rakyat, ya sebagai warga Indonesia sama kedudukannya adalah yang itu yang kemudian akan diberikan mendampingi yang banyak. Kan itu kalau nggak dibayar saya nggak mau kan gitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Karena kita mendampingi membela hak-hak hukumnya, bukan membela yang bayar. Dan pernah saya itu mendampingi kasus pembunuhan, itu pun pada saat pas orang tahu benar-benar membunuh kok kan seperti itu, bukan kita membela hak hukum yang pasti dia terbunuh dan punya hak hukum kan seperti itu. Nah, ketika masyarakat itu tidak mampu, sebenarnya kita itu kita tidak boleh menolak sebuah perkara karena salah kan seperti itu. Dan kalau saya tidak mau menolak perkara karena itu orang itu yang tidak bayar. Kita sebagai advokat kan tidak selama seperti ini. Nanti di akurasinya yang akan harus seimbang kalau tidak proses gitu. Ibu tadi sempat itu ibu prodeo. Mungkin dari teman-teman nggak tahu itu prodeo. Jadi apa prodeo? Itu terkait dengan perkara-perkara yang mau berarti mungkin teman-teman yang berkekurangan kalau misalkan mau ngajuin prodeo kan? Iya itu kasus prodeo. Oh disebut kasus prodeo. Tidak dibayar. Tidak dibayar, nah itu pun banyak sekarang LBH sudah terakreditasi. Itu kan juga tidak boleh mengukur jalan dari masyarakat yang seperti itu. Nanti tidak pidana langsung biaya. Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan fasilitas gitu di mana yang tidak mampu ini ada tempatnya misalnya di LBH aplikasi atau kepada harusnya pun juga banyak juga yang semuanya tidak memakan uang. Tapi tadi ibu sempat bilang kalau ibu tuh punya kantor hukum juga itu waktu. Nah kira-kira kalau misalkan dari teman-teman yang memang kurang mampu dan butuh bantuan hukum, kira-kira untuk menghubunginya gimana caranya? Kalau kebetulan kalau kami itu kan punya tim hukum, kalau itu memang itu yang profesional, kami juga di kantor itu di kantor itu juga banyak dengan
ada yang tidak berbeda, ada yang seperti itu. Memang ada yang semangatnya juga ada, itu memang di situ. Tapi kalau yang memang ada berusaha. Kalau ingin membeli tinggal silakan datang ke kantor ini di Kedaung. Aku kebetulan sekali juga karena saya dosen, itu saya bimbing anak-anak mahasiswa. Nah, saya bilang di situ untuk medsos, untuk belajar bagaimana penyuluhan itu, untuk belajar bagaimana penyelesaian susah-susah itu. Nah, Mas Mono itu kreatif sebenarnya, sehingga kami itu punya beberapa media sosial dari IG, dari TikTok. Nanti dicari aja di situ memang betul asmara atau ada partner itu ada itu kebetulan Mas Mono punya saya kreatif. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin punya perusahaan ekonomi tapi sedang menjalani proses daripada persidangan hukum yang terkait dengan hukum di Indonesia tentunya, kalau misalkan butuh daripada bantuan hukum bisa menghubungi daripada teman-teman LN Partner ini. Partner hukum kami LN Partner, kalau firma hukumnya LS Partner. Dan mungkin ada hal menarik sih yang mau saya tanyakan juga. Kan biasanya kalau dari pihak kepolisian itu terkadang mereka suka ke sekolah-sekolah untuk ngelakuin penyuluhan gitu. Tapi kalau misalkan dari teman-teman advokat sendiri kira-kira gimana? Apakah belum berhak atau bisa untuk melakukan penyuluhan ke teman-teman remaja sekolah gimana? Nah, bisa. Iya. Jadi kebetulan sebelum saya aku waktunya, saya kan aktif di perlindungan anak. Kebetulan saya biasa masuk ke sekolah-sekolah terkait dengan narkoba dan sebagainya. Kebetulan kantor saya itu di bawah desa binaan. Oh, desa binaan berarti gimana? Desa binaan itu terkait dengan desa sadar hukum. Oh, desa punya kepala desa yang ada di sini kita terkait dengan apa? Bagaimana masyarakat itu melakukan hukum. Kami juga terjun untuk penyuluhan hukum. Kemudian terkait dengan BPA, kami sudah buka semacam apa ya? Pos bantuan hukum lah, karena kepala desa itu kebetulan juga banyak di kantor sehingga nanti masyarakatnya untuk mulai berkumpul itu kemudian di situ kami sebut sebagai desa binaan. Menarik sih karena tadi saya nanya terkait penyuluhan ke SMA atau kemarin itu ternyata di kantor hukum itu sendiri udah sampai ke desa-desa ibu penyuluhan hukumnya itu udah peranannya udah bukan dari satu kelompok tertentu tapi memang masyarakat secara umum bahkan. Karena kami sekali lagi tujuannya itu memang kita kan ada yang profesional dan yang membutuhkan untuk masyarakat seperti yang untuk masyarakat tentunya kami akan fokus bagaimana pencegahannya lebih baik pencegahan. Waktu itu pernah kita audiensi dengan Bupati juga dengan bagian itu, kemudian bagian Bangda, kemudian di lingkungan terkait dengan desa sadar sampah, kami juga pernah penyuluhan terkait dengan sampah sehingga masyarakat tidak bersama sembarangan. Kemudian kita beberapa ada MOU dengan organisasi lain. Nah, kita yang untuk masyarakat memang fokus terkait dengan jangan sampai masyarakat itu terkena permasalahan hukum. Lebih sama. Menarik untuk membahas lebih lanjut terkait advokat. Mungkin dari teman-teman punya banyak pertanyaan juga terkait advokat. Namun mengingat daripada keterbatasan waktu dan juga kesibukan dari Bu Elia yang mungkin habis ini juga memiliki kegiatan lain untuk bersama klien-kliennya ataupun dari teman-teman firma hukumnya, maka mungkin mohon maaf harus segera kita akhiri. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton daripada podcast kali ini. Kami tutup podcast pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.